Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Syitafati Adna dan Bu Paskalia Bradanti selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai materi kriteria Cauchy yang terdiri atas teorema Bolzano-Weierstrass, barisan Cauchy, dan teorema Cauchy. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 10, yaitu ada Irka Lestari, Lea Citra Nikita, dan Salma Diana Nuraini. Untuk yang pertama ada teorema Bolzano-Weierstrass. Bunyinya, setiap barisan bilangan real yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Buktinya, diikuti dari teorema barisan bagian monoton bahwa jika X sama dengan XN adalah barisan yang terbatas. Kemudian, barisan bagian X aksen sama dengan XNK adalah monoton. Karena barisan bagian ini juga terbatas, berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, maka barisan bagian tersebut konvergen. Yang kedua ada barisan Cauchy. Barisan Cauchy yaitu barisan bilangan real Xn. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada n0 elemen n, sedemikian sehingga untuk setiap n, m lebih dari sama dengan n0, berlaku mutlak xn min xm kurang dari epsilon. Untuk contohnya yang pertama ada 1 per n kuadrat, yang kedua ada n plus 1 per n, dan yang ketiga ada 1 per n. Untuk bukti dari 1 per n merupakan barisan Cauchy yaitu diambil sebarang epsilon lebih dari 0. Menurut sifat Archimedes ada n0 elemen n, sedemikian sehingga 1 per n0 kurang dari epsilon per 2. Jadi untuk setiap n, m elemen n dengan n, m lebih dari sama dengan n0 berlaku mutlak xn dikurang xm sama dengan mutlak 1 per n dikurang 1 per m kurang dari sama dengan mutlak 1 per n plus 1 per m kurang dari sama dengan 1 per n0 ditambah 1 per n0 kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Untuk selanjutnya yaitu teorema Cauchy. Nah, untuk teorema yang pertama, teorema Cauchy 1, diketahui Xn disebut barisan bilangan real jika Xn barisan Cauchy, maka Xn terbatas. Nah, untuk pembuktiannya, diketahui mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon barisan Cauchy. Diambil epsilon sama dengan 1, maka terdapat m dan n elemen dari bilangan asli. Sehingga untuk setiap mutlak Xn min Xm sama dengan mutlak 1 per n min 1 per m kurang dari sama dengan 1 per n plus 1 per m. Nah, ini kurang dari sama dengan 1 per n0 plus 1 per n0 yang kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, ini berlaku mutlak xn min xm kurang dari epsilon tadi kan sama dengan 1, kita ganti angka 1, jadi mutlak xn min xm kurang dari 1. Jadi untuk setiap n lebih dari sama dengan n0 berlaku yaitu mutlak xn min xm kurang dari 1 yang berakibat mutlak xn kurang dari mutlak xn0 plus 1. Nah, diambil M sama dengan maksimum himpunan mutlak X1, X2 sampai dengan mutlak Xn0 min 1 dan 1 plus X mutlak Xn0. Maka mutlak Xn kurang dari M untuk setiap N elemen bilangan asli. Nah, untuk teorema yang kedua, teorema Cauchy 2 ini diberikan barisan bilangan real mutlak xn min xm kurang dari epsilon. Barisan mutlak xn min xm kurang dari epsilon konvergen jika dan hanya jika mutlak xn min xm kurang dari epsilon yang merupakan barisan Cauchy. Nah, untuk pembuktiannya di sini ambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena mutlak xm min xm kurang dari epsilon konvergen. Misalkan x elemen bilangan real, maka ada m dan n elemen bilangan asli. Demikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan 0. Nah, ini berlaku mutlak xn min x kurang dari epsilon per 2. Jadi untuk setiap mutlak xm min xm sama dengan mutlak 1 per n min 1 per m kurang dari sama dengan mutlak 1 per n plus 1 per m
kurang dari sama dengan 1 per N0 plus 1 per N0 kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, ini berlaku mutlak xn min xm sama dengan mutlak xn min x plus x min xm. Nah, selanjutnya jadi untuk setiap dari mutlak xn min xm ini bisa kita tuliskan sama dengan mutlak 1 per n min 1 per m kurang dari sama dengan mutlak 1 per n plus 1 per m kurang dari sama dengan 1 per n0 plus 1 per n0 kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, ini berlaku mutlak xn min xm ini sama dengan mutlak xn min x plus x min xm kurang dari sama dengan mutlak xn min x plus mutlak x min xn. Nah, jadi ini untuk tanda mutlaknya bisa kita jabarkan. Nah, sehingga kita tuliskan bawahnya kurang dari sama dengan epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Dengan kata lain, mutlak xn min xm kurang dari epsilon merupakan barisan Cauchy. Nah, untuk selanjutnya sudah diketahui bahwa merupakan barisan Cauchy, kita sini ketahui mutlak xn min xm kurang dari epsilon merupakan barisan Cauchy. Nah, diambil epsilon lebih dari 0, maka terdapat m dan n elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap mutlak xn min xm sama dengan mutlak 1 per n min 1 per m kurang dari sama dengan 1 per n plus 1 per m yang kurang dari sama dengan 1 per n0 plus 1 per n0 kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, ini berlaku mutlak xn min xm kurang dari epsilon per 2. Karena nilai dari mutlak xn min xm ini kurang dari epsilon merupakan barisan Cauchy, maka untuk mutlak xn min xm ini kurang dari epsilon terbatas, sehingga mutlak xn min xm ini kurang dari epsilon yang memuat barisan bagian yang konvergen, misalkan x aksen. Jadi di sini terbukti bahwa barisan dari mutlak xn min xm ini kurang dari epsilon konvergen ke x absen, gitu ya. Sekian dari saya. Nah, contoh soal yang pertama, berikan contoh barisan tak terbatas yang mempunyai subbarisan yang konvergen. Nah, untuk penyelesaiannya itu, misalkan barisan xn dengan xn itu n dengan n ganjil dan 1 per n itu n genap. Perhatikan bahwa subbarisan x 2n-1 sama dengan 2n-1. Merupakan barisan tak terbatas sehingga barisan xn tak terbatas. Selain itu, dapat dilihat bahwa subbarisan x2n itu sama dengan 1 per 2n adalah barisan yang konvergen ke 0. Nah, untuk selanjutnya itu contoh soal yang kedua. Tunjukkan bahwa jika 0 kurang dari C kurang dari 1, maka limit dari C pangkat 1 per n sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, tinjau barisan Zn dengan Zn sama dengan C pangkat 1 per n untuk setiap bilangan asli n, karena 0 kurang dari C kurang dari 1, maka C pangkat n lebih dari C pangkat n plus 1, yang berakibat bahwa Zn plus 1 sama dengan 1 per C pangkat n plus 1 lebih besar dari C pangkat 1 per n sama dengan Zn untuk setiap bilangan asli n. Oleh karena itu, barisan Zn adalah barisan monoton naik. Selain itu, perhatikan bahwa 0 kurang dari C kurang dari 1, maka 0 kurang dari C pangkat 1 per n kurang dari 1 untuk setiap bilangan asli n. Nah, akibatnya itu 0 kurang dari Zn kurang dari 1 untuk setiap bilangan asli n, dan barisan Zn adalah barisan yang terbatas. Nah, selanjutnya karena Zn adalah barisan monoton terbatas, maka berdasarkan teorema konvergensi monoton diperoleh bahwa Zn adalah barisan yang konvergen. Misalkan Z sama dengan limit dari Zn. Nah, Z itu sama dengan limit dari Zn, diperoleh limit Z2n sama dengan limit C pangkat 1 per 2n sama dengan limit C pangkat 1 per n pangkatkan 1 per 2, maka diperoleh yaitu Z per 2. Dari hubungan Z sama dengan Z kuadrat, maka Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 1.
Karena 0 kurang dari Zn kurang dari 1 untuk setiap bilangan asli n, dan Zn monoton naik, maka didapat Z sama dengan 1. Jadi limit dari C pangkat 1 per n itu sama dengan 1. Nah, untuk yang contoh soal ketiga itu, berikan sebuah contoh barisan terbatas yang bukan merupakan barisan Cauchy. Nah, penyelesaiannya itu misalkan barisan xn dengan xn sama dengan min 1 pangkat n untuk setiap bilangan asli n. Perhatikan bahwa mutlak dari xn itu sama dengan mutlak min 1 pangkat n sama dengan 1. N itu elemen n besar. Oleh karena itu, barisan tersebut terbatas. Untuk barisan xn, pilih epsilon sama dengan 1. Pilih m bilangan ganjil dan n bilangan genap. Maka mutlak dari xn min xm itu sama dengan mutlak dari min 1 pangkat n dikurangi min 1 pangkat m. Diperoleh min 1 dikurangi 1 sama dengan 2 lebih dari 1 sama dengan epsilon. Karena mutlak dari xn min xm itu lebih dari epsilon, jadi berdasarkan teorema 2, xn merupakan barisan terbatas, tapi bukan merupakan barisan Cauchy. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.